Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1987 sampai tahun 1991 bab 1988 ancaman di akhir saya. Beberapa pengawal berjalan langsung menuju posisi Lin Buwei, seolah ingin menyerang Lin Buwei. Pada saat ini, semua orang yang hadir berdiri dan menonton, dan sepertinya tidak ada yang mau berdiri dan berbicara mewakili Lin Buwei saat ini. 5 pelindung, apakah kamu tidak peduli dengan hal semacam ini? Lin Buwei mengertakkan gigi dan bertanya pada 5 pelindung. Hubungan antara 5 pelindung dan Ren Guo tidak normal. Saat ini, dia hanya berharap masalah ini bisa berakhir secepatnya, dan Fei Yuning tidak akan mengetahuinya. Ketika Lin Buwei melihat kelima pelindung itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi wajahnya tampak sedikit putus asa. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika kelima penjaga tidak berdiri untuk membantunya berbicara saat ini, maka tidak akan ada cara untuk membantunya. Jangan sakiti putriku, biarkan aku berlutut dan meminta maaf padamu. Lin Buwei ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berteriak pada Ren Guo. Ren Guo tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Lin Buwei, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang sangat arogan, kamu ingin meminta maaf padaku sekarang. Oke, berlutut dan bersujud padaku, lalu bawa putrimu pergi bar. Lin Buwei menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Ren Guo. Setelah melihat adegan ini, Qin Lan akhirnya tidak tahan lagi, menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, bukankah Ren Guo ini terlalu pengganggu? Jiao Jiao telah dipukuli seperti itu olehnya, dan sekarang dia sebenarnya dan biarkan ayah Jiao Jiao berlutut dan meminta maaf, apa yang terjadi? Fendi Zanders menoleh dan memandang Qin Lan dengan acuh tak acuh, lalu bertanya sambil tersenyum, kamu tidak bermaksud mencampuri urusanmu sendiri lagi, bukan? Apa maksudmu aku ikut campur dalam urusan orang lain? Tidak peduli apa, kami berdua dan Jiao Jiao sudah saling kenal cukup lama. Meskipun orang tua Jiao Jiao memiliki sikap buruk terhadap kami, Jiao Jiao masih sangat baik. Aku bisa jangan lihat dia diintimidasi. Qin Lan menjawab langsung ke Fendi Zanders. Karena kamu ingin mengurus masalah ini, pergilah. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya. Bagaimanapun, Ren Guolin, Buwei dan yang lainnya tidak lebih dari orang kecil di mata Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders merasa bahwa meskipun Qin Lan ikut campur dalam masalah ini, itu tidak akan berpengaruh padanya. Ketika Qin Lan melihat Fendi Zanders setuju, dia tersenyum sangat puas, berjalan ke arah Ren Guo, dan berteriak dengan lembut, kamu benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Kamulah yang memukulnya lebih dulu, tapi sekarang dan biarkan orang berlutut turun dan meminta maaf kepadamu, menurutku kamulah yang seharusnya benar-benar meminta maaf. Lin Buwei tidak pernah menyangka saat ini, seseorang akan berdiri dan membantunya berbicara. Tetapi ketika dia melihat bahwa orang yang membantunya berbicara adalah Qin Lan, ekspresi wajahnya menjadi semakin putus asa. Bagaimanapun, di matanya, Qin Lan hanyalah orang biasa. Di sisi lain, itu akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Suster Qin. Lin Jiao Jiao juga mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Lan, wajahnya tampak sedikit terkejut. Siapa kamu? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Ren Guo memandang Qin Lan dengan mata cabul, dan bertanya dengan suara rendah. Lin Jiao Jiao adalah temanku, jadi tentu saja ini ada hubungannya denganku. Jawab Qin Lan langsung. Oke, karena kamu ingin membantu keluarga Lin maju, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau aku melepaskan mereka jika kamu tinggal bersamaku sepanjang malam? Ren Guo bertanya pada Qin Lan sambil tersenyum. Qin Lan dapat dianggap sebagai eksistensi teratas di aula ini dalam hal penampilan dan sosok, jadi saat ini, Ren Guo jelas memiliki pemikiran lain tentang Qin Lan. Dan Qin Lan tampak sedikit marah setelah mendengar kata-kata Ren Guo. Berlutut dan minta maaf, lalu keluar dari aula ini, aku tidak perlu membunuhmu. Sebelum Qin Lan dapat melanjutkan berbicara, suara Fendi Zanders terdengar. Lin Jiao Jiao dan Lin Buwei tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Saat ini, semua orang yang hadir juga terkejut. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders dan Qin Lan akan sangat marah. Qin Lan mengambil inisiatif untuk berdiri dan membantu keluarga Lin untuk berbicara sekarang, yang membuat banyak orang merasa tidak dapat dipercaya. Bunuh Ren Guo. Ren Guo perlahan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dan Lin Buwei juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru berkata kepada Ren Guo, masalah ini adalah konflik antara kedua keluarga kita. Saya akan berlutut dan segera meminta maaf kepada Anda. Meskipun sikap Lin Buwei terhadap Fendi Zanders dan Qin Lan sebelumnya tidak terlalu baik, namun kali ini kedua orang ini akan berdiri untuk membantunya berbicara, dia masih sangat bersyukur di dalam hatinya, jadi saat ini dia tidak bersedia memberikannya. Karena masalah ini melibatkan orang lain. Pergilah. Ren Guo mengulurkan tangannya dan mendorong Lin Buwei ke samping, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, kamulah yang mengatakan untuk membunuhku sekarang. Benarkan? Benar, ini aku. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara sekarang?
Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu setelah kamu mengatakan ini? Ren Guo bertanya dengan suara dingin. Saat ini, suasana di ruang perjamuan sangat aneh, seolah-olah semua orang yang hadir telah terdiam dan menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu mengatakan hal ini kepadaku? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Saya telah berada di kota Longchuan selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah bertemu orang yang berani mengancam saya seperti ini. Anda adalah orang pertama. Hari ini saya akan memberitahu Anda nasib mengancam saya. Setelah mengatakan ini, Ren Guo berbalik dan berteriak pada pengawal di belakangnya, patah kaki orang ini dan usir dia. Ya. Beberapa pengawal setuju, dan kemudian langsung bergegas menuju Fendi Zanders. Hei, apa menurutmu anak ini menjadi tidak sabar? Tidak baik menyinggung siapapun dan bahkan menyinggung Ren Guo. Ya, hubungan antara Ren Guo dan 5 pelindung sekte Piao Miao tidaklah sederhana. Menyinggung orang seperti Ren Guo tidak akan berakhir dengan baik. Awalnya, ini bisa diselesaikan dengan berlutut dan meminta maaf, tapi sekarang kita harus membuat hal seperti ini. Orang-orang yang hadir sepertinya telah memikirkan nasib Fendi Zanders, dan mereka semua mulai berbicara dengan suara rendah. Namun Wu Hufa, yang baru saja pergi sebentar, tiba-tiba mengetahui bahwa pengawal Ren Guo akan menyerang Fendi Zanders, dan dia benar-benar ketakutan. Yang lain tidak tahu apa itu Fendi Zanders, jadi bagaimana mungkin 5 pelindung tidak mengetahuinya. Baru saja, kelima penjaga itu sengaja pergi, agar Ren Guo menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa, kurang dari 1 menit setelah dia pergi dari sini, Ren Guo justru akan memprovokasi orang terpenting dalam hidupnya yang tidak boleh terprovokasi. Akhir bab ini. Bab 1989. Bab 1990 siapa sih? Ren Guo jelas sedang menembak dirinya sendiri sekarang. Bukan saja dia tidak mempermalukan Lin Buwei, tapi sebaliknya, dia mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi Ren Guo tidak dapat memikirkan banyak hal dalam pikirannya sekarang, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu, dia harus segera pergi dari sini, atau dia mungkin benar-benar mati ketika Fendi Zanders bertobat. Setelah Ren Guo pergi, kelima pelindung berinisiatif untuk berbasa-basi, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, sepertinya semua orang sedang melihat posisi Lin Buwei, dan cara mereka memandang Lin Buwei juga banyak berubah. Tidak, Wei, apa yang terjadi? Ibu Lin Jiao Jiao bertanya dengan lembut setelah ragu-ragu sejenak. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurut saya itu pasti ada hubungannya dengan Fendi Zanders itu. Lin Buwei berkata dengan suara rendah. Apakah ini ada hubungannya dengan Fendi Zanders itu? Ibu Lin Jiao Jiao tampaknya memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, apakah Fendi Zanders ini semacam orang hebat? Bahkan jika Fendi Zanders adalah orang besar, lalu kenapa? Kalian berdua sudah lupa bagaimana kalian memperlakukan Fendi Zanders sebelumnya, kan? Jika bukan karena bantuan Fendi Zanders hari ini, kita pasti sudah lama diusir. Lin Jiao Jiao sepertinya menyadari apa yang sedang terjadi, dan berkata langsung. Setelah Lin Buwei mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya menunjukkan penyesalan yang dia inginkan. Dan Fendi Zanders dan Qin Lan sedang beristirahat di dalam kotak saat ini, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tentu saja, Fendi Zanders tidak banyak berhubungan dengan hal itu, karena jika bukan karena kelembutan hati Qin Lan, Fendi Zanders mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Hal-hal kecil. Di mata Fendi Zanders, penindasan adalah masalah umum di masyarakat ini, dan dia tidak dapat mengubah apapun sendirian. Terlebih lagi, sikap Lin Buwei terhadap Fendi Zanders sebelumnya sebenarnya tidak berbeda dengan sikap Ren Guo terhadap Lin Buwei pada intinya, namun Ren Guo mungkin bertindak terlalu jauh. Sekitar setengah jam kemudian setelah Ren Guo pergi, Fei Yuning melihat para tamu hampir tiba, jadi dia berencana untuk memulai jamuan makan. Fei Yuning perlahan berjalan ke panggung di depan aula bersama beberapa pelindung sekte misti. Setelah melihat penampilan Fei Yuning, semua orang tahu bahwa pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai, jadi semua orang berhenti membahas konflik sebelumnya antara Lin Buwei dan Ren Guo. Di antara para tamu yang hadir saat ini, beberapa dari mereka memiliki hubungan baik dengan sekte Piao Miao, dan beberapa dari mereka hanya ada di sini untuk menyaksikan keseruannya. Tentu saja, lebih banyak dari mereka yang masih memiliki hubungan kompetitif dengan sekte Piao Miao, atau bahkan memiliki konflik dengan sekte Piao Miao. Keluarganya adalah sekte seni bela diri kuno. Saya benar-benar minta maaf membuat Anda menunggu lama sekali hari ini. Faktanya, saya telah menyebutkan kepada semua orang sebelumnya bahwa alasan mengapa sekte mistik kita akan mengadakan perjamuan hari ini sebenarnya untuk menyambut tamu yang sangat terhormat. Ngomong-ngomong, perkenalkan tamu ini untuk semua orang. Fei Yuning berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan Fei Yuning, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung. Mereka sudah menebak siapa tamu yang dibicarakan Piao Miao Zong sepanjang malam, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa menebak hasilnya. Hehe, kali ini aku ingin melihat peluang besar apa yang bisa diundang oleh sekte Piao Miao. Seorang pria paruh baya di antara penonton tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Fei Yuning.
Ya, baru-baru ini ada konflik terus-menerus antara sekte kita dan sekte Piao Miao. Sekte Piao Miao tidak memiliki perlindungan dari sekte Netherworld. Saya kira itu tidak akan bertahan lama, jadi saya ingin mengundang orang besar untuk keluar untuk menekan adegan itu, tetapi sekte Piao Miao mereka telah mencapai titik putus asa, siapa yang akan membantu mereka saat ini? Menurutku juga begitu. Sekte Mystic Cloud kita sudah dekat untuk mencaplok sekte Piao Miao mereka. Beberapa orang yang berbicara saat ini adalah penjaga sekte Yunlan di kota Longchuan. Sekte Piao Miao selalu menjadi keluarga dominan di kota Longchuan sebelumnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sekte Yunlan tiba-tiba memiliki seorang ahli seni bela diri kuno yang bertanggung jawab, dan Fei Yuning, master dari sekte Piao Miao, belum mencapai ranah seorang ahli seni bela diri kuno. Hasilnya, Mystic Cloud Sect mendapatkan ketenaran di kota Longchuan. Hanya saja karena Piao Miao Zong pernah dilindungi oleh Huang Kuanzong sebelumnya. Namun, setelah tersiar kabar bahwa penguasa sekte Netherworld dibunuh oleh Soul Eater beberapa waktu lalu, sekte Mystic Cloud tidak lagi takut dengan sekte Piao Miao, bahkan memiliki ide untuk menyerang sekte Piao Miao. Alasan terpenting mengapa Fei Yuning mengadakan perjamuan ini adalah untuk memberitahu orang-orang dari sekte Mystic Cloud tentang hubungannya dengan Fendi Zanders, sehingga Misty Yunzong dapat sedikit menahan diri. Hanya masalah waktu sebelum sekte Mystic Cloud kita mencaplok sekte Piao Miao miliknya. Sekarang tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Seorang pelindung sekte Yunlan berkata dengan ekspresi kosong. Belum tentu, jika Piao Miao Zong juga dapat menemukan ahli seni bela diri kuno untuk membantu, maka situasinya akan sulit. Orang lain berkata dengan sangat hati-hati. Jika itu adalah ahli seni bela diri kuno, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kecuali Fei Yuning dapat mengundang pemakan jiwa, maka sekte Yunlan saya pasti tidak akan berani menyinggung sekte Piao Miao di masa depan. Adapun yang lainnya, menurutku itu tidak terlalu berarti besar. Bagaimana Fei Yuning bisa mengundang pemakan jiwa? Bukankah ini lelucon? Semua orang di sekte Yunlan berdiskusi dengan arogan. Dan pada saat ini, Fendi Zanders dan Qin Lan juga berjalan ke atas panggung dengan perlahan. Ketika Lin Buwei melihat Fendi Zanders berjalan di atas panggung, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini, dia tahu bahwa tebakannya benar, dan identitas Fendi Zanders memang tidak sederhana. Setelah melihat Fendi Zanders, semua penonton juga menunjukkan ekspresi bingung. Mereka telah melihat Fendi Zanders sebelumnya, dan mereka dapat merasakan bahwa kelima pelindung itu sangat menghormati Fendi Zanders, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah tamu terhormat dari mulut Piao Miao Zong. Hahaha. Ekspresi wajah semua orang di sekte Mystic Cloud tampak lebih bahagia, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kartu hall terakhir dari sekte Piao Miao sebenarnya adalah seorang pemuda. Fei Yuning, aku tidak menyangka kalian sekte Piao Miao telah mencapai titik ini. Seorang pria parubaya dari sekte Yunlan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah tamu paling terhormat dari sekte Piao Miao kami, Tuan Fendi Zanders. Saat ini, Fei Yuning berbicara perlahan. Fendi Zanders. Setelah mendengar nama tersebut, semua orang menunjukkan ekspresi bingung, karena mereka semua merasa seolah-olah pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Mengapa nama Fendi Zanders terdengar begitu familiar? Ya, sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Siapa Fendi Zanders ini? Semua orang di tempat kejadian mulai berbisik, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa mengetahui identitas Fendi Zanders secara akurat. Akhir bab ini. Bab 1991. Bab 1991 Identitas terduga. Fei Yuning juga sepertinya melihat keraguan di wajah semua orang, jadi dia berkata sambil tersenyum, Anda mungkin tidak mengenal guru Fendi Zanders dan Zanders, jadi izinkan saya memperkenalkan Anda secara singkat. Tuan Zanders berasal dari kota Jiangcheng, Provinsi Dongjiang, dan dia adalah ketua grup Emgren. Fei Yuning berkata perlahan. Ketua grup Emgren. Setelah semua orang mendengar kalimat ini, ekspresi wajah mereka terlihat sedikit aneh. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling penting. Identitas terpenting Tuan Zanders adalah kepala muda dari Sekte Zixiao, yaitu murid dari Tuan Ye Juechen, kepala dari Sekte Zixiao. Fei Yuning melanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, hampir semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengira bahwa latar belakang Fendi Zanders akan begitu menakutkan, bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah tuan muda dari Sekte Zixiao. Ekspresi wajah semua orang di Mystic Cloud Sect juga mulai menjadi jelek saat ini, karena mereka tidak memiliki kemampuan Fei Yuning yang begitu hebat. Mereka baru saja kehilangan pendukung besar Sekte Huangquan, dan sekarang mereka menjadi begitu besar. Menemukan pendukung Zixiao Zong lagi. Anda harus tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara kekuatan Huangquan Zong dan Zixiao Zong. Fei Yuning tidak berbohong kepada kita, kan? Orang-orang di Yunlan Zong tidak begitu mempercayai identitas Fendi Zanders. Tidak mungkin.
Seorang penjaga langsung menggelengkan kepalanya, lalu berkata tanpa ekspresi, Fei Yuning tidak punya nyali untuk berbohong kepada orang lain tentang hal semacam ini. Jika tidak, jika Xi Xiaozong mengetahuinya, maka Piao Miaozong mereka akan menimbulkan masalah besar. Itu benar. Jika Fei Yuning hanya ingin menakuti Mystic Cloud Sect kita, sama sekali tidak perlu membuat pertunjukan sebesar itu. Orang lain segera mengikutinya. Ngomong-ngomong, Tuan Sanders juga memiliki identitas yang sangat dikenal semua orang. Saat ini, Fei Yuning berbicara lagi. Semua orang tercengang ketika mendengar perkataan Fei Yuning, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders masih memiliki identitas. Sebelum mereka mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah tuan muda dari Sekte Zixiao, mereka sudah sangat terkejut. Apakah Fendi Zanders ini memiliki identitas yang lebih menakutkan? Pelindung Sekte Yunlan memiliki wajah yang sangat jelek, dan bertanya dengan suara rendah, bingung. Saya tidak akan mempermainkan semua orang. Tuan Sanders bukan hanya tuan muda dari Sekte Zixiao, tetapi juga pemakan jiwa yang baru saja membunuh pemimpin Sekte Bulan Darah di Kerajaan 10.000 Buddha beberapa waktu lalu. Fei Yuning berteriak dengan nada sangat bangga. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka terkejut selain terkejut. Apakah orang ini adalah pemakan jiwa? Bagaimana mungkin? Bagaimana Soul Eater bisa begitu mudah? Master Sekte Fei, kamu tidak bisa mengatakan beberapa hal dengan santai. Bagaimana kamu membuktikan bahwa orang ini adalah pemakan jiwa? Sesaat, perkataan Fei Yuning seperti melempar batu besar ke danau yang tenang, menyebabkan ombak naik. Ekspresi wajah semua orang sangat bersemangat, seolah-olah mereka tidak percaya Fei Yu apa yang dikatakan Ning barusan, tidak ada cara untuk menerima kenyataan bahwa Fendi Zanders adalah pemakan jiwa. Di mata mereka, sangat mustahil bagi sosok menakutkan seperti Soul Eater untuk dikaitkan dengan sekte kecil seperti Sekte Piao Miao. Bahkan jika ada hubungan, mustahil bagi Soul Eater untuk menjadi begitu mudah. Bahkan Lin Buwei, Lin Jiao dan yang lainnya tercengang, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Apakah Fendi Zanders ini benar-benar pemakan jiwa? Lin Buwei berkata dengan ekspresi bingung. Lin Jiao menoleh untuk melihat ke arah Lin Buwei, dan kemudian berkata dengan lembut, saya tidak tahu apakah Fendi Zanders adalah seorang pemakan jiwa, tapi saya melihat Fendi Zanders di Kerajaan 10.000 Buddha beberapa hari yang lalu. Setelah Lin Buwei mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya berubah lagi, karena di dalam hatinya dia tahu betul bahwa Soul Eater adalah pemimpin Sekte Bulan Darah yang terbunuh di Kerajaan 10.000 Buddha. Fei Yuning, kami percaya bahwa Anda mengatakan bahwa Tuan Sanders ini adalah kepala muda dari Sekte Zixiao. Lagi pula, Anda tidak berani berbohong tentang masalah sebesar ini, tetapi apakah terlalu berlebihan bagi Anda untuk mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pemakan jiwa? Semuanya dia berasal dari seni bela diri kuno, dan Tuan Sanders ini baru berusia 20 tahun, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membunuh keberadaan seperti pemimpin Sekte Bulan Darah? Pada saat ini, pelindung Yunlan Zong tiba-tiba berteriak. Benar, Master Sekte Fei, bagaimana kamu membuktikan bahwa orang ini adalah pemakan jiwa? Jika Anda mengatakan bahwa Tuan Sanders, Tuan Ye, adalah pemakan jiwa, kami masih dapat mempercayainya, tetapi jika Anda mengatakan bahwa orang ini adalah pemakan jiwa, kami tidak dapat mempercayainya sama sekali. Kota Longchuan berada di Provinsi Gaoshan, dan Provinsi Gaoshan sangat dekat dengan Kerajaan Wanfo, yang menyebabkan banyak orang di Provinsi Gaoshan mendengar tentang pemakan jiwa, tetapi tidak ada yang pernah melihat pemakan jiwa, saya juga tidak tahu apa itu jiwa sepertinya pemakan. Menghadapi keraguan semua orang, Fei Yuning membuka mulut untuk menjelaskan. Namun Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk menghentikan Fei Yuning, lalu melangkah maju dan berkata dengan lembut, apakah Anda mempertanyakan identitas saya sekarang? Benar, bagaimana kamu bisa membunuh pemimpin Sekte Bulan Darah di usia yang begitu muda? Semua orang di Mystic Cloud Sect berteriak dengan penuh semangat. Dan Fendi Zanders hanya tersenyum ringan, lalu langsung mengeluarkan nafasnya. Dalam sekejap, aura menakutkan Fendi Zanders memenuhi seluruh aula. Sepertinya semua orang sudah terdiam, melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan, karena saat ini mereka semua bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Hanya dalam beberapa detik, orang-orang yang hadir sepertinya tidak mampu menahan nafas Fendi Zanders, dan merasa seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Perasaan takut ini merupakan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan Fendi Zanders tidak terus mempermalukan orang-orang ini, dia menarik auranya, dan kemudian dengan lembut bertanya kepada semua orang, sekarang, apakah ada di antara kalian yang meragukan identitas saya? Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan penuh ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu apakah Fendi Zanders adalah seorang pemakan jiwa, mereka tahu bahwa kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan. Setidaknya jika Fendi Zanders ingin membunuh mereka, dia akan tetap melakukannya. Hal yang sangat mudah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pelindung Sekte Mystic Cloud berkata dengan lantang, Tuan Sanders, saya akui bahwa kekuatan Anda memang menakutkan, tetapi Anda tidak bisa hanya mengandalkan ini untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemakan jiwa. Ya, kebanyakan dari kami adalah orang biasa, dan kami tidak punya cara untuk menilai kekuatan Anda.
Semua orang berteriak setelah bereaksi. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan semua orang, ekspresi wajahnya tampak sedikit kesal. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang ini. Dan Fendi Zanders tidak repot-repot menjelaskan hal-hal ini, lagi pula, dia tidak perlu membuktikan bahwa dia adalah seorang pemakan jiwa. Dia muncul di sini hari ini karena dia ingin membantu Fei Yuning.